Halo Flur, selamat datang di My Day United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Di video kali ini kita akan sedikit membahas terkait dua pemain yang rumornya akan didatangkan ke Manchester United. Dua pemain ini sama-sama seorang right back atau back kanan. Nah, dari dua pemain ini perlu kita analisa bersama bagaimana profilnya, lalu kemampuannya seperti apa dan kekurangannya seperti apa. Kita lihat sedikit secara statistik. Karena apa? Karena ketika Manchester United ingin mendatangkan pemain, minimal kita harus tahu stylenya seperti apa, lalu keunggulannya seperti apa. Apakah pemain ini cocok dengan skema dari Erik ten Hag? Ketika nanti bergabung, otomatis pemain ini biar bisa lebih cepat nyetel ke taktik sang pelatih. Dua pemain ini yaitu Denzel Dumfries dan Nozer Mazraoui. Oke, kedua pemain ini berposisi di back kanan atau right back. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu profil dari kedua pemain ini. Oke. Yang pertama dari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries ini pernah mengisi di dua posisi, yaitu defender right dan defensive midfielder right. Tapi dia lebih sering ke MR, midfielder right. Tapi ketika di Inter menurutku dia juga cukup sering diposisikan sebagai bek kanan ya. Denzel Dumfries ini dia memiliki keunggulan dari segi umpan kunci. Nah, umpan kunci, lalu duel udara, lalu blocking the ball. Nah, jadi dia ketika ngeblok pemain lawan itu dia cukup kuat. Jadi kalau teman-teman lihat penampilan dari Denzel Dumfries ini, sebetulnya dia memang ada cukup banyak umpan-umpan kunci yang diberikan kepada rekan setimnya, namun memang masih belum membuahkan sebuah gol. Tapi kalau dari umpan-umpannya memang dia cukup bagus, karena dia kan sering overlap juga ke depan. Tapi memang untuk umpan-umpan terobosannya juga cukup bagus. Maka dari itu dia umpan kuncinya bisa dikatakan sangat kuat. Lalu untuk duel udaranya dia juga sangat bagus ya. Kalau teman-teman lihat penampilannya, bahkan di Euro kemarin juga menurutku cukup bagus ya Denzel Dumfries. Lalu untuk blocking the ball-nya, ya ini juga sangat bagus ya. Mengingat dia juga posisi back kanan, jadi untuk memutus aliran bola dari lawan itu dia juga sangat bagus. Nah, lalu untuk kelemahannya apa saja? Kelemahannya dia ketika dalam posisi menahan bola atau dalam penguasaan bola. Jadi dia tidak terlalu bisa ya kalau kita membicarakan soal taktik ball possession. Lalu untuk passingnya juga kurang ya, dan tacklingnya. Nah, lalu untuk style bermain dari Denzel Dumfries ini, dia lebih suka bermain passing-passing pendek. Dia juga jarang melakukan tackle ya, karena itu kekurangan dia ya mungkin ya. Bukan keahlian dia untuk melakukan tackle. Jadi ini kalau untuk karakteristik singkat dari Denzel Dumfries. Nah, lalu bagaimana dengan Nozer Mazraoui? Nah, dia sebenarnya ada beberapa posisi yang berbeda ya, bahkan dia juga beberapa kali pernah dimainkan sebagai back kiri, lalu juga pernah dimainkan sebagai defensive midfielder right. Lalu keunggulan Mazraoui ini yang pertama, nah holding the ball. Nah, jadi sangat berbeda dengan Denzel Dumfries. Nozer Mazraoui ini lebih nyaman ketika dia dalam posisi memegang bola, bahkan dikatakan very strong, sangat kuat. Lalu untuk passingnya juga sangat bagus, umpan-umpan kuncinya juga cukup kuat, tackling, nah tackling ini dia juga bagus, ball interception, nah ini dia juga sangat bagus. Nah ini secara keunggulan dia lebih banyak ya dibanding Denzel Dumfries. Lalu kelemahan dia ada dari sisi crossing. Nah dari sisi crossing, jadi misalkan dia umpan-umpan silangnya agak kurang ya. Lalu untuk konsentrasi, nah konsentrasi ini ya gimana? Maksudnya gampang kehilangan fokus atau bagaimana ini? Sering galau ini kayaknya orangnya nih. Nah lalu untuk style bermain dari Nozer Mazraoui, dia lebih suka untuk bermain dengan passing-passing pendek. Nah ini kan ada perbedaan karakter dan keunggulan dari kedua pemain ini ya. Dan menurutku kita nanti bagus enggaknya, nah tergantung kebutuhan pelatih itu seperti apa. Nah selanjutnya kita coba bandingkan kedua pemain ini dari atribut yang dimiliki.
kalau Denzel Dumfries ini memang lebih unggul dari sisi kreativitas dan juga penyerang. Bisa dilihat bahwasanya memang dia juga sering overlap ke depan, bahkan beberapa kali dia memberikan kontribusi gol, menandakan untuk sisi menyerangnya dia cukup bagus ya. Tapi kalau untuk sisi pertahanan, lalu untuk dari sisi taktik dan juga teknik, itu lebih unggul Noussair Mazraoui. Bahkan ini untuk sisi defensifnya jauh unggul ya dibandingkan Denzel Dumfries gitu loh. Dan secara usia Noussair Mazraoui cenderung lebih muda dibandingkan Denzel Dumfries yang sudah berusia 28 tahun. Selain itu untuk market value-nya juga lebih tinggi Noussair Mazraoui ya kalau kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita lihat sebesar apa area yang di-cover oleh sang pemain ini. Daya jelajahnya ini sebesar apa gitu loh. Untuk Noussair Mazraoui menurutku cenderung lebih banyak ya area yang di-cover, mengingat dia juga bisa berposisi sebagai back kiri. Sedangkan untuk Denzel Dumfries dia hanya cenderung lebih ke kanan. Oke. Kalau untuk Noussair Mazraoui meskipun dia di posisi back kanan, dia juga beberapa kali hampir ke posisi tengah ya, di setengah lapangan ini, menandakan bahwa area yang di-cover atau daya jelajahnya lebih luas dibandingkan Denzel Dumfries. Untuk rata-rata skor selama dia bermain dalam satu musim di Bundesliga maupun di Serie A, Noussair Mazraoui cenderung lebih bagus secara skor ya, berbeda dengan Denzel Dumfries yang rata-rata sebesar 6,92. Selanjutnya kita lihat dari sisi menyerangnya. Siapa yang lebih unggul kalau kita bicara soal sisi menyerang? Oke, di sini kita bisa lihat untuk jumlah laga yang dimainkan kedua pemain ini ya lebih banyak Denzel Dumfries sebanyak 31, sangat berbeda jauh dengan Noussair Mazraoui yang hanya 19. Ini mengingatkan kita bahwa Noussair Mazraoui ini selama satu musim terakhir dia memang jarang bermain karena terkena cedera. Nah, hal ini yang mungkin perlu digarisbawahi ketika kita ingin mendatangkan seorang Noussair Mazraoui. Nah, yang dikhawatirkan kan dia beberapa kali cedera nih. Nah, ketika dia datang ke Manchester United yang tempo permainan IPL-nya ini ritmenya sangat tinggi, takutnya dia juga sering cedera ketika datang ke MU. Nah, kita kan nggak mau ya mendatangkan pemain yang justru jarang dimainkan juga karena cedera. Terus habis itu tempo permainan juga sangat berbeda jauh dengan Bundesliga. Akhirnya sulit untuk beradaptasi juga. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Tapi kalau untuk Denzel Dumfries dia lebih banyak, jadi secara fisik dia lebih oke lah. Untuk kontribusi golnya selama satu musim Denzel Dumfries mengoleksi 4 gol, sedangkan Noussair Mazraoui tidak ada 1 gol sama sekali. Dan expected golnya lebih tinggi Noussair Mazraoui ya tentunya ya, karena dia memberikan sumbangsi 4 gol, sedangkan Noussair Mazraoui ya expected golnya hanya 0,87. Lalu untuk operan, nah operan untuk Denzel Dumfries ini kan karena memang dia umpan-umpan kuncinya sangat bagus ya. Dia ada assist sebanyak 4. Sedangkan untuk Denzel Dumfries ya dia juga bagus, tapi dia hanya 3. Ya selisih 1 sih. Kedua pemain ini memang untuk key passes-nya cukup bagus. Lalu selanjutnya untuk peluang besar yang dibuat, nah tetap lebih unggul Denzel Dumfries ya meskipun hanya selisih 1, 6-5. Dan untuk bola-bola panjangnya di sini masih lebih unggul Noussair Mazraoui sebesar 59%, sedangkan untuk Denzel Dumfries 43%. Dan yang terakhir untuk umpan-umpan nyilangnya crossing, nah lebih unggul Denzel Dumfries 34%. Dan untuk Noussair Mazraoui 16%, sesuai dengan yang ditunjukkan pada karakteristik sang pemain bahwa Noussair Mazraoui ini memang lemah terhadap crossing. Jadi dia tidak bisa umpan-umpan silang, itu dia sangat kurang lah dan tidak akurat. Oke, itu dari sisi menyerang. Nah, bagaimana dengan sisi dua pemain ini ketika bertahan? Di sini bisa kita lihat ketika sang pemain ini menghadang lawan justru lebih bagus Noussair Mazraoui ya, persentasenya sebesar 1,1. Dan untuk tackle sama masih unggul Noussair Mazraoui 1,7. Nah, dari kedua pemain ini yang lebih bagus
ketika menggiring bola tentu masih dipegang oleh Nozer Mazraoui sebesar 52%, sedangkan untuk Denzel Dumfries dia hanya 0,5 atau 54%. Lalu untuk keunggulan duel di lapangan masih dipegang Nozer Mazraoui 62%, sedangkan Denzel Dumfries 49%. Tetapi untuk duel di udara masih unggul Denzel Dumfries sebesar 65%, sedangkan Nozer Mazraoui hanya 48%. Nah, cukup lemah juga ya. Nah, ini kan kembali ke tadi profil sang pemain. Untuk Nozer Mazraoui ini memang lemah ketika duel udara, tapi dia lebih nyaman ketika dalam menguasai bola. Selanjutnya untuk kartu kuning masih banyak Nozer Mazraoui ya 3, sedangkan Denzel Dumfries 2. Tapi untuk kartu merah Denzel Dumfries mengoleksi 1 selama 1 musim. Oke, dari profil tadi dan juga statistik sang pemain bisa kita lihat. Yang pertama, kalau untuk Denzel Dumfries dia memang lebih cocok ketika Erik ten Hag menerapkan gaya bermain reaktif, counter attack, karena dia untuk duel udaranya juga cukup bagus. Jadi ketika memotong aliran bola dari musuh dia juga sangat bagus, dan untuk crossing-crossingnya dia juga mahir dan bisa diandalkan. Terlihat beberapa umpan kunci dari Denzel Dumfries itu sebagian besar juga bisa membuahkan gol, dan itu bisa kita lihat ketika dia bermain di Euro kemarin. Selain itu dia untuk finishingnya ketika di dalam kotak penalti juga cukup bagus. Terbukti selama 1 musim dia ada 4 kontribusi gol, dan selain itu dia juga memberikan kontribusi berupa assist. Tetapi ketika sang pelatih ini menerapkan gaya permainan proaktif yang mengutamakan ball possession, nah ini lebih cocok Nozer Mazraoui karena dia lebih nyaman ketika dia memegang bola. Lalu untuk umpan-umpannya juga tingkat akurasinya tinggi, dan selain itu dia juga untuk memotong arus aliran bola dari lawan itu juga sangat bagus, tapi dia lemah ketika melakukan crossing seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi satu lagi, dia untuk 1 musim terakhir itu beberapa kali mengalami cedera. Nah ini poin penting yang harus diperhatikan oleh Manchester United. Jangan sampai ketika kita membeli pemain, kita justru membeli pemain yang rentan cedera, sehingga ketika sudah datang di Manchester United, sang pemain ini justru jarang bermain. Nah, itu kan mengganggu mengganggu jadwal di Manchester United yang cukup padat ya untuk 1 musim ke depan. Nah, di situ kita bisa lihat kedua pemain ini karakteristiknya memang sangat berbeda. Tapi mau bagaimanapun nanti yang akan benar-benar didatangkan oleh Manchester United, ya menurutku secara penilaian pasti sudah sesuai dengan kebutuhan sang pelatih dan juga klub. Kita sebagai penikmat bola, sebagai fans MU, ya kita paling enggak benar-benar tahulah karakter pemain yang akan didatangkan itu. Nah, kalau menurut teman-teman dari 2 pemain ini mana yang paling cocok untuk Manchester United yang sesuai dengan skema Erik ten Hag? Bisa lah komen-komen di bawah, kita diskusi santai. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.